wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Awalul kalam, permulaan kata. Tiada kata yang lebih pantas kita ucapkan, tiada syair yang lebih indah kita tendangkan, melainkan memuja, memuji, serta mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat berangkaikan salam, tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada putranya Siti Aminah, belahan jantung Abdullah, intannya kota Mekah, permatanya kota Madinah, yang bergelarkan Habibina wa Syafiina wa Zurina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Seorang pembawa reformasi yang tak pernah memakai dasi dan naik mercy, tapi hatinya begitu suci. Yang terhormat Dewan Juri yang wajahnya bersinar bak bulan purnama, para hadirin yang bahagia, serta teman-teman sekalian para generasi harapan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan untayan hikmah dengan tema pentingnya menuntut ilmu. Teman-teman yang saya sayangi, ada yang tahu nggak kenapa sih menuntut ilmu itu penting? Mau tahu? Menuntut ilmu adalah suatu hal yang utama dalam ajaran Islam. Islam memandang menuntut ilmu sebagai ibadah yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Jauh sebelum UNESCO menggalakkan wajib belajar. Panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslim." Mencari ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah. Ini berarti bahwa menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa, baik bapak-bapak maupun emak-emak, baik kakek-kakek maupun nenek-nenek. Lalu, sejak kapan kita seharusnya menuntut ilmu? Dalam ajaran Islam, kita dituntut untuk mencari ilmu sejak dalam buayan hingga masuk liang. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ada seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau merupakan ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengarang kitab Fathul Bari. Dulu ketika beliau masih santri, pernah merasa berputus asa dan tidak ingin belajar lagi. Akhirnya beliau pulang dari pondoknya. Dalam perjalanannya, beliau melihat batu yang terkena tetesan air. Batu tersebut sampai berlubang. Kemudian Imam Ibnu Hajar merenung. Batu yang begitu keras lama-kelamaan bisa berlubang karena tetesan air. Lalu kenapa aku kalah dengan air ini? Air ini saja bisa melubangi batu yang begitu keras. Sedangkan akal dan pikiranku tidak sekeras batu. Itu artinya aku kurang lama dan kurang tekun dalam belajar. Setelah itu, Imam Ibnu Hajar memutuskan kembali lagi ke pondoknya dan belajar lagi dengan penuh semangat. Inilah contoh ulama yang terkenal karena keilmuannya, karyanya menjadi rujukan umat Islam dalam memahami ilmu hadis dan fikih. Walau raganya sudah tak ada, tapi derajat beliau mulia di mata dunia. Teman-temanku, masihkah kita ragu untuk rajin dan semangat menuntut ilmu? Oh teman-teman semua, ayo kita menuntut ilmu, ilmu agama, ilmu dunia, dengan semangat tanpa jemu. Teman-teman yang dirahmati Allah,
Jelaslah bahwa ilmu adalah kunci utama keberhasilan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Karena ilmu akan mengangkatkan derajat seseorang di sisi Allah. Allah berfirman di surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu dengan beberapa derajat. Subhanallah, itu janji Allah. Allah akan mengangkat derajat kita kalau kita berilmu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mulai sekarang marilah kita berjanji untuk diri sendiri dan pada Allah bahwa akan terus menjadi pembelajar sejati, menggali ilmu agama dan dunia dengan tekad membaca. Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hanya ini saja yang saya sampaikan. Mohon lebih kurangnya, mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke Masjid Raya, jangan lupa sholat di dalamnya. Kalau ingin Islam percaya, menuntut ilmulah itu kuncinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.